Kali ini saya dapat servisan lampu sorot LED 100 watt. Ini dari Piolin. Untuk bentuknya sangat tipis seperti ini ya. Memang untuk lampu sorot saat ini bentuknya memang tipis-tipis. Dan tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk spesifikasinya ada di bagian belakang di sini. Tertulis di situ Piolin 100 watt. Untuk kendala lampunya dia itu menyala redup sebagian ya. Jadi menyala sebagian namun nyalanya itu redup. Dan di sini bagian pinggirannya itu terlihat ada bercak hitamnya di bagian tengah chipletnya. Jadi ini perlu kita ganti. Nah, sekarang saya akan coba tes terlebih dahulu. Oh, jadi seperti itu. Untuk posisi chipletnya ada sebagian yang mati dan yang bagian tengah itu menyala tapi redup. Oke, akan saya bongkar terlebih dahulu. Di sini kita akan lepas dahulu bagian kaca depannya seperti biasa. Kita panasin, bisa menggunakan kompor gas ataupun bisa menggunakan hot gun. Oke, sudah saya panasin dan ini sudah saya lepaskan bagian kaca depannya. Bagian yang putih ini adalah bagian reflektornya. Dan seperti ini isi dari lampu sorotnya. Terlihat di bagian pojok kiri ada bagian chiplet yang terbakar ya. Ada bintik hitamnya di bagian tengah. Ini juga ada bintik hitamnya. Jadi ini harus kita chip ulang ya. Nah, di bagian bawah PCB di situ ada keterangan 2835 itu adalah tipe dari chipletnya. Kemudian 36 volt itu adalah tegangan kerja dari si chipletnya. 16B, 6C itu adalah 16 paralel 6 seri ya. Jadi rangkaian di lampu ini 16 paralel kemudian di seri 6. Nah, kalau kita lihat di bagian IC-nya, di sini ada 6 IC. Ada beberapa IC yang rusak ataupun yang sepertinya terbakar ya. Kalau diperhatikan di bagian tengah IC-nya ataupun di bagian badan IC-nya itu sedikit ada tonjolan. Nah, seperti ini. Jadi ini sepertinya meletup ya. Jadi sudah dipastikan IC ini rusak, jadi perlu kita ganti. Tapi di sini saya tidak akan mengganti IC-nya. Saya akan ganti aja sekalian untuk driver lampunya agar lebih awet lagi. Perkabelannya saya lepas dahulu. Saya potong aja menggunakan tang potong. Lalu kita lepas bagian PCB-nya. Di sini saya gunakan kapas seperti ini. Kita congkel aja. Lumayan keras ternyata. Oke, sudah saya lepas. Tadi agak keras saat melepasnya, ternyata dilemnya sampai ke tengah seperti ini. Mantap. Oke, saya akan bersihkan dari sisa-sisa lemnya. Oke, sudah saya bersihkan seperti ini. Sekarang tinggal kita lepaskan untuk si chipletnya dan juga IC-nya. Di sini saya gunakan pemanas dari setrikaan yang sudah saya kasih dimmer. Agar lebih mudah untuk pelepasan si chiplet dan juga IC-nya, saya gunakan plug seperti ini. Ini saya gunakan plug dari Amtek. Tinggal diolesi aja ke chiplet dan juga ke IC-nya. Nyalakan pemanasnya, kita tunggu sampai timahnya ini mencair. Ini sudah mulai mencair. Nah, sudah mulai lepas bagian chipletnya. Kalau timahnya sudah mencair, ini akan mudah, tinggal diklik aja seperti ini. Nah, ketika sudah dilepas, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kasih timah di bagian bekas dari kaki-kaki dari chipletnya. Nah, ini kita tiriskan dahulu sampai agak dingin. Di sini saya gunakan timah cair karena lebih mudah dalam memasang si chipletnya. Menggunakan timah biasa juga bisa, cuman di sini saya enaknya pakai timah cair. Sebelum pemasangan chipletnya, perhatikan juga di sini di bagian bekas PCB LED-nya, itu yang lempengannya besar adalah bagian negatifnya, yang lempengannya kecil adalah positifnya. Jadi nanti saat pemasangan jangan sampai terbalik. Nah, ini timahnya tinggal tempel-tempel aja ke bagian PCB untuk kaki si chipletnya seperti ini. Oke, sudah saya kasih timah seperti ini ya. Tinggal kita pasangkan untuk si chipletnya. Untuk chipletnya saya gunakan chiplet tipe 2835 juga. Cuman untuk tegangan kerjanya saya pakai yang 9 volt. Saya pakai yang 9 volt karena drivernya juga saya akan ganti. Untuk mengetahui positif dan negatif dari si chiplet ini, yang lempengannya besar itu adalah negatifnya, yang lempengannya kecil itu positifnya. Dan kalau kita balik,
yang ada coakan di pinggirnya itu adalah bagian negatifnya ya. Sekarang tinggal kita taruh aja si chipletnya di PCB-nya sesuai polaritasnya ya. Tinggal kita tempel-tempel aja ke PCB yang sudah tadi kita kasih timah. Nah, enaknya pakai timah cherry seperti ini, tinggal tempel-tempel aja, dia akan rekat sendiri. Setelah semua chipletnya dipasang ke PCB-nya, tinggal kita panasin aja menggunakan elemen pemanas. Kita panasin aja seperti ini. Ketika sudah mulai panas dan timahnya sudah mulai mencair, tinggal kita atur aja untuk posisi chipletnya. Apabila ada posisi chiplet yang agak miring, jika sudah menempel sempurna, tinggal kita angkat aja. Nah, ini kita tunggu sampai agak dingin, lalu kita bersihkan si PCB-nya. Di sini saya gunakan cairan bensin atau bisa juga menggunakan thinner. Ini untuk membersihkan sisa-sisa dari si plug dan juga timahnya. Saya sikat aja menggunakan sikat gigi bekas, atau bisa juga menggunakan lap seperti ini. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita tes. Oh ya, karena saya akan mengganti si drivernya, di sini ada jalur yang tidak terhubung ya, karena menggunakan IC yang lama. Karena saya akan gunakan driver yang baru, ini jalur yang tidak tersambungnya saya akan jumper dahulu. Karena di IC yang bawaannya ini disambung menggunakan ataupun lewat IC, karena IC-nya saya cabut, jadi ini perlu kita jumper agar semua rangkaian chipletnya bisa terhubung. Oke, sudah saya jumper seperti ini. Nah, sekarang semua chipletnya sudah terhubung secara seri paralel. Tinggal kita pasangkan untuk positif negatif dari driver yang baru ke input dari si rangkaian chiplet ini. Nah, di sini ada positif negatifnya. Tinggal kita pasangkan untuk out drivernya ke situ. Di sini saya sudah siapkan driver penggantinya. Ini drivernya maksimal sampai 30 watt kalau nggak salah. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja untuk output drivernya yang kabel merah hitam ini. Kita pasang di bagian input dari chipletnya. Di sini untuk input dari rangkaian seri paralel dari chipletnya. Tinggal kita pasang aja untuk output drivernya. Yang kabel hitam ini adalah bagian negatifnya. Dan yang merah ini adalah positifnya. Oke, driver sudah terpasang. Tinggal kita tes apakah lampunya ini bisa menyala. Perhatikan untuk jalur perkabalannya jangan sampai salah ya. Oke, saya siapkan steker yang sudah saya pasangi capit buaya. Kita pasang ini untuk sumber listriknya. Oke. Nah, ini tinggal kita colokin aja si stekernya. Oke, saya colokin. Oke, mantap, nyala ya. Oke, kalau sudah nyala seperti ini tinggal kita kemas aja ke casingnya. Setelah saya coba pasang ke casingnya, ternyata si drivernya ini agak tinggi ya, agak menonjol, dan si casingnya agak ceper, pendek, jadi gak muat kalau si drivernya kita pasang di bagian dalam lampunya. Jadi saya putuskan untuk drivernya saya akan pasang di luar saja, di luar dari si casingnya. Jadi kabel ini saya akan jadikan untuk kabel output dari drivernya. Untuk memasang PCB LED-nya saya gunakan lem silikon seperti ini. Ini dari Terak. Lem ini selain untuk perekat juga sebagai pendingin ataupun penghantar panas dari PCB LED ke casingnya. Tinggal kita lem aja seperti ini. Kita lem bagian pinggirannya saja agar nanti kalau misalkan dibongkar lagi bisa lebih mudah kita congkelnya. Lebih bagus lagi ini kasih Trema pasta ataupun pasta pendingin kemudian kita baut. Karena saya gak punya bautnya, jadi kita rekatkan aja menggunakan pasta silikon seperti ini. Perkabalnya saya solder seperti ini. Kabel coklat saya jadikan untuk positif, kabel birunya untuk negatifnya.
Agar PC belletnya bisa menempel sempurna ke casing, saya press menggunakan jerigen yang diisi air. Kita press sampai lemnya ini kering. Oke, jika lemnya sudah kering, tinggal kita pasangkan untuk reflektor dan juga kacanya. Ini saya coba-coba dahulu. Nah, ini kacanya juga sudah saya bersihkan tadi. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Oke, mantap ya. Oke, saya akan lem dahulu. Kita lem menggunakan lem kaca di bagian pinggirannya ini. Oh ya, untuk casing ataupun untuk wadah si drivernya, di sini saya gunakan pipa paralon yang dipotong seperti ini. Ini juga untuk melindungi dari air hujan agar tidak terjadi konslet. Nanti ini saya akan cor menggunakan lem silikon. Tinggal kita pasang lagi output driver ke input PC bellet. Oke, ini sudah saya lem untuk kacanya menggunakan lem kaca yang warna putih seperti ini. Dan untuk drivernya juga sudah saya cor menggunakan lem silikon. Dan ini saya rekatkan di casing menggunakan lem power. Dan dua kabel ini untuk input listriknya ataupun PLN-nya. Oke, jadinya seperti ini. Memang dari tampilan agak kurang estetik, yang penting ini fungsinya ya. Dan yang penting lagi itu keamanannya ya. Dijamin ini aman tahan air ya. Oke, saya coba tes. Kita pasangkan capit buaya yang sudah saya pasangi steker. Kita celokin dan menyala, mantap. Oke, mantap ya. Cahayanya cukup terang. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.